Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Perawati Elok Rahayu, Rifa Ditya Maharani, Afifa Rizky Pratiwi, Arika Damayanti, Hardian Agil Refrayadi, Arifin, Asri Damayanti, Nyanyumita Pratiwi, dan Sabrina Amalia. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi terkait bab 12 leadership, yaitu situasi. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini adalah memahami mengenai situasi, teori peran, masalah dan tantangan, organisasi, teori kebudayaan organisasi, penelitian global, dan sifat dan perilaku pemimpin. Sangatlah penting untuk memahami pengaruh situasi terhadap pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin dapat menggunakan pengetahuannya tentang pengaruh situasi terhadap kepemimpinan untuk mengubah situasi secara proaktif demi meningkatkan kemungkinan kesuksesan. Seringkali, para pemimpin dan pengikutnya gagal melihat kemungkinan mengubah situasi dapat membantu mereka mengubah perilakunya. Inilah yang disebut pengaturan situasi. Situasi adalah salah satu variabel terkuat dalam sebuah formula kepemimpinan. Memahami pengaruh situasi sangatlah penting terhadap pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin dan pengikut dapat mengubah suatu situasi, dengan demikian dapat meningkatkan hasil yang diinginkan. Teori peran. Dalam teori peran, perilaku pemimpin dikatakan tergantung dari pandangan pemimpin tersebut tentang beberapa aspek yang penting dari situasi. Peraturan dan regulasi yang mengatur pekerjaan, ekspektasi peran dari bawahan, rekan, dan atasan. Teori peran menjelaskan konflik antara peran dan ketidakpastian peran yang mungkin diakibatkan oleh tuntutan dan kekangan situasional. Bagaimana dengan tugas yang berbeda-beda dan apa artinya bagi kepemimpinan? Yang pertama, otonomi tugas adalah tingkatan ketika pekerjaan menyediakan individunya beberapa kendali atas hal yang dilakukannya dengan cara melakukannya. Salah satu perbedaan penting di dalam tugas-tugas adalah dalam hal umpan balik tugas yang berhubungan dengan tingkatan informasi mengenai pekerjaan yang diterima seorang pekerja untuk menyelesaikan tugasnya berdasarkan pekerjaan itu sendiri. Cara paling mudah untuk menjelaskan struktur tugas adalah dengan menggunakan contoh yang memperlihatkan perbedaan antara tugas yang terstruktur dengan yang tidak terstruktur. Selanjutnya, masalah dan tantangan. Menurut Ronald Heifetz, masalah dan tantangan dibagi menjadi dua, yaitu teknis dan adaptif. Dalam permasalahan teknis dapat diselesaikan tanpa mengubah dasar-dasar sistem sosial tempat masalah tersebut muncul. Pada umumnya dapat memecahkan masalah teknis, yaitu otoritas tertentu atau para ahli di bidang tersebut, dengan mengaplikasikan pengetahuan mereka. Sedangkan dalam permasalahan adaptif dapat dipecahkan dengan mengubah sistem itu sendiri. Permasalahan ini berurusan dengan nilai-nilai seseorang. Penyelesaiannya dengan menggunakan cara baru, dan hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang menghadapi masalah. Kebanyakan masalah sosial pada dasarnya adalah masalah adaptif, seperti perubahan organisasional yang signifikan. Sifat-sifat tantangan adiktif. Yang pertama, ketika hati dan pikiran seseorang harus berubah, bukan hanya kebiasaan atau perilaku standarnya. Yang kedua, melalui proses eliminasi. Bila setiap solusi teknis gagal memperbaiki situasinya, maka kemungkinan ini adalah tantangan adiktif. Yang ketiga, jika ada konflik yang terus-menerus antara orang yang menghadapi tantangan. Yang keempat, dalam sebuah krisis yang dapat mencerminkan masalah adiktif yang tersembunyi atau tidak dikenali sebelumnya. Organisasi dari zaman industri ke zaman informasi. Menurut Kaplan dan Norton, berikut cara-cara perusahaan beroperasi pada zaman informasi. Yang pertama, fungsi yang saling bertukar, di mana organisasi di zaman informasi bekerja dengan proses bisnis terintegrasi yang memotong fungsi-fungsi bisnis tradisional. Yang kedua, hubungan antara pelanggan dan pemasok. Adanya teknologi informasi dapat mengintegrasikan proses suplai, produksi, dan pengiriman serta mendapat keuntungan di zaman saat ini. Yang ketiga, segmentasi pelanggan. Perusahaan di zaman informasi harus belajar untuk menawarkan produk dan layanan yang dapat disesuaikan dengan segmen pelanggan yang berbeda. Yang keempat, skala global, di mana bersaing dengan perusahaan-perusahaan terbaik di seluruh dunia.
Yang kelima, inovasi. Perusahaan dengan inovasi teknologi yang begitu cepat harus ahli dalam mengantisipasi kebutuhan pelanggan di masa depan. Yang keenam, pekerjaan berpengetahuan. Semua karyawan harus mengontribusikan nilai dengan pengetahuan dan informasi yang mereka dapat sediakan. Organisasi formal. Penelitian mengenai organisasi formal kebanyakan dihubungkan dengan disiplin manajemen, perilaku organisasi, dan teori organisasional. Beberapa aspek dari organisasi formal yang memiliki pengaruh pada kepemimpinan, yang pertama yaitu tingkat otoritas, yang kedua struktur organisasional terdiri dari kerumitan horizontal, kerumitan vertikal, dan kerumitan spasial. Yang ketiga, tingkat formalisasi, dan yang terakhir keterpusatan. Selanjutnya, teori kebudayaan organisasi. Dalam teori ini terdapat kebudayaan hierarki, kebudayaan pasar, kebudayaan klan, dan kebudayaan adhokrasi. Yang pertama, kebudayaan hierarki. Organisasi dengan kebudayaan hierarki cenderung memiliki aturan dan prosedur yang formal, juga cenderung benar-benar terstruktur. Yang kedua, kebudayaan pasar. Perhatian lebih kepada interaksi dengan publik eksternal seperti pelanggan dan pemasok. Kebudayaan pasar juga sangat kompetitif dan berorientasi pada hasil. Yang ketiga, kebudayaan klan. Pada kebudayaan ini lebih menekankan ke tingkat fleksibilitas yang tinggi dan kewaspadaan, dan juga lebih memusatkan perhatian ke dalam bukan keluar. Yang terakhir yaitu kebudayaan adhokrasi. Kebudayaan ini juga menekankan ke tingkat fleksibilitas yang tinggi dan kewaspadaan, namun lebih memusatkan perhatiannya keluar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan. Tingkatan lingkungan dari situasi mengacu kepada faktor-faktor di luar tugas atau organisasi yang masih mempengaruhi proses kepemimpinan. Di sini kita akan lebih fokus pada dua aspek yang saling berhubungan dari aspek yang ada di luar organisasi. Yang pertama, cara pemimpin lebih sering menghadapi situasi yang tidak diperkirakan, asing, rumit, dan cepat berubah. Yang kedua, semakin pentingnya kepemimpinan dalam kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang berbeda. Pada bagian di bawah ini akan menunjukkan lingkungan yang berlawanan dalam tingkatan situasional, di mana lingkungan yang pertama menunjukkan lingkungan yang sederhana, familiar, jelas, dan perubahan secara bertahap. Lingkungan yang kedua, rumit, tidak familiar, membingungkan, dan perubahan cepat. Dari bagian di atas, kita dapat melihat bagaimana tingkatan situasi berinteraksi dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, apakah kebudayaan masyarakat? Kebudayaan masyarakat adalah perilaku yang dipelajari yang merupakan sifat dari keseluruhan cara hidup seorang anggota dalam masyarakat tertentu. Pengaruh yang jelas bagi para pemimpin bisnis dalam konteks global adalah kebutuhan untuk sadar dan menghormati perbedaan budaya dan perspektif budaya. Selanjutnya, penelitian global. Global adalah akronim untuk program penelitian yang disebut Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Program, atau program penelitian kepemimpinan global dan keefektifan perilaku organisasi. Di dalam penelitian ini, ada beberapa dimensi, yaitu orientasi masa depan dan kolektivisme, di mana orientasi masa depan merupakan derajat ketika seorang individu dalam organisasi atau masyarakat ikut serta dalam perilaku yang berorientasi masa depan, seperti membuat rencana dan berinvestasi di masa depan. Kemudian, kolektivisme merupakan derajat ketika seorang individu mengekspresikan kebanggaan, kesetiaan, dan rasa kesatuan dalam organisasi, keluarga, atau kelompok kecil lainnya. Kemudian, perbedaan representatif masyarakat dalam dua dimensi global, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kecenderungan masyarakat dengan kolektivisme lebih tinggi, seperti memiliki hidup yang lebih lambat, memiliki kemungkinan serangan jantung lebih rendah, memberikan penekanan yang lebih rendah terhadap cinta dalam keputusan menikah, memiliki interaksi yang lebih sedikit. Yang kedua, kecenderungan masyarakat dengan orientasi pada masa depan lebih tinggi, seperti mencapai kesuksesan ekonomi, memiliki organisasi dan manajer yang fleksibel, dan menekankan pada kepemimpinan visioner. Ketiga, kecenderungan masyarakat dengan individualisme lebih tinggi, seperti memiliki hidup yang lebih cepat, kemungkinan serangan jantung lebih tinggi, memberikan penekanan lebih tinggi terhadap cinta dalam keputusan menikah, dan memiliki interaksi yang lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya, kecenderungan masyarakat dengan orientasi pada masa depan lebih rendah,
seperti memiliki tingkat kesuksesan ekonomi yang lebih rendah, memiliki organisasi dan manajer yang tidak fleksibel, dan menekankan pada kepemimpinan yang fokus pada pengulangan dari rangkaian rutin yang dapat dibuat kembali. Selanjutnya ialah sifat dan perilaku pemimpin. Peneliti global mengidentifikasi 22 sifat dan perilaku spesifik yang dipandang secara universal dalam kebudayaan-kebudayaan sebagai sesuatu yang berkontribusi pada keefektifan pemimpin. Yang pertama ialah sifat dan perilaku pemimpin yang dipandang positif secara universal. Yang pertama dapat dipercaya, adil, jujur, memiliki pandangan ke depan, positif, dinamis, perangsang motivasi, dan pembangun percaya diri. Kemudian cerdas, tegas, penawar yang efektif, pemecah masalah yang adil, menyemangati, berwawasan, berorientasi pada kesempurnaan. Kemudian motivasional, dapat diandalkan dan sebagai koordinator. Ahli administrasi, komunikatif, dan pembangun tim. Selanjutnya sifat dan perilaku pemimpin yang dipandang negatif secara universal, yaitu penyendiri, asosial, tidak mau bekerja sama bersama tim, mudah tersinggung terhadap lawan bicara, tidak eksplisit, egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri, kejam, dan diktator. Dan yang terakhir adalah sifat pemimpin yang dinilai tergantung pada budayanya. Terdapat 12 sifat pada pemimpin. Yang pertama adalah ambisius, kemudian logis, hati-hati, teratur, kasih sayang, tulus, mendominasi, mendunia, independen, formal, individualis, serta sensitif. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai situasi. Terima kasih yang telah menyimak video ini hingga selesai. Jika terdapat pertanyaan, jangan segan untuk bertanya pada kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.